Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Bersama saya, Admin C. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada kepalanya Deadpool yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini, kami akan melanjutkan cerita Ultron Initiative. Ini adalah bagian yang kedua sekaligus terakhir. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini di dalam helicarrier, Ares menyampaikan idenya pada Hank Pym. Setelah berpikir sejenak, Hank Pym meminta disediakan Commodore 64, yaitu suatu komputer yang dirilis pada tahun 1982. Sementara itu, teknologi di helicarrier mulai menyala kembali. Sayangnya, dalam keadaan yang membaik ini, mendadak muncul peringatan darurat. Berbagai stasiun nuklir melaporkan bahwa sistem komputer mereka sedang diretas. Segala kode peluncuran nuklir kini terancam dicuri. Orang-orang pun tercengang menerima kabar menakutkan ini. Saat itu Maria Hill telah terbangun. Dia langsung mengambil kembali komando dan memberi instruksi. Segala kebutuhan Hank Pym untuk rencananya harus dipenuhi. Ares harus bertempur lagi. Sedangkan Janet Van Dyne harus dipanggil untuk melaksanakan misi pemberian virus pada Ultron. Keputusan memilih Janet dengan tegas ditentang oleh Ares. Menurutnya, Ultron pasti sudah mempersiapkan pertahanan untuk menghadang masuknya Janet. Sebab Ultron memang mengenal Janet. Sebaliknya, Ultron tidak tahu banyak tentang Ares. Jadi lebih baik Ares yang membawa virus tersebut. Maria Hill sebenarnya ingin menolak kemauan Ares. Namun ujung-ujungnya Maria Hill memilih untuk mengalah saja. Di luar, baku hantam antara Sentry dan Ultron masih berlangsung. Dengan didorong amarah akibat kematian istrinya, Sentry tampak mulai unggul. Dia mampu memberikan pukulan bertubi-tubi pada Ultron. Dalam keadaan seperti ini, Ultron mengendalikan berbagai armor Iron Man untuk menghalangi dan menembaki Sentry. Sambil bertarung, Ultron juga terus meretas sistem data nuklir. Pada akhirnya dia berhasil memperoleh satu kode. Tanpa menunggu lama, dia melaksanakan niatnya. Sebuah rudal nuklir bernama Trident 3 tiba-tiba diluncurkan dari kapal selam di dekat negara bagian Florida. Peluncuran ini jelas memicu kepanikan pada orang-orang di helicarrier. Black Widow segera menghubungi Carol Danvers yang sedang bertempur melawan banyak armor Iron Man di dekat Avengers Tower. Begitu mendengar apa yang terjadi, Carol buru-buru melesat terbang sampai bisa berpegangan pada Trident. Dengan dibantu Maria Hill, Carol merusak panel kendali pada rudal tersebut. Berkat tindakan ini, Trident tidak meneruskan perjalanannya, melainkan meledak di udara. Sayangnya, seusai ledakan, tidak ada tanda-tanda keberadaan Carol. Orang-orang pun tentu mencemaskan keselamatannya. Sementara itu di luar, Ultron berhasil menghantam Sentry sangat keras. Bahkan Sentry terlempar membelah jembatan Manchester di kota Pittsburgh, lalu terjatuh ke air. Setelah itu, Ultron mendadak disergap dari belakang oleh Wonder Man yang dengan cepat mengalirkan energi ioniknya pada Ultron. Cara ini mampu mengacaukan Ultron sehingga dia tampak tak berdaya. Pada saat yang sama, ada seseorang yang datang, yaitu Hank Pym yang memakai kostum Ant-Man dan menunggangi seekor semut terbang. Dia diiringi pula oleh lebih banyak lagi semut lainnya. Sedangkan Ultron ternyata belum takluk. Dia justru memberikan serangan energi ionik terhadap badan Wonder Man sendiri. Akibatnya Wonder Man lah yang takluk dan meluncur jatuh. Setelah mengalahkan Wonder Man, Ultron dihampiri oleh Hank Pym. Kepada Ultron, Hank Pym mengaku menyerah. Dia menyadari Ultron tak mungkin bisa dikalahkan. Jadi Ultron akan dibiarkan menguasai bumi. Namun Hank Pym meminta diberi waktu agar umat manusia bisa mengungsi dengan aman. Sebenarnya permohonan Hank Pym ini merupakan pengalihan. Pada saat yang sama, Stark Tech-9 terbang ke belakang Ultron. Dia berada di luar kendali Ultron, jadi Ultron langsung bertanya kenapa bisa begitu. Padahal segala armor Iron Man sudah diambil alih oleh Ultron. Stark Tech-9 sendiri tidak memberikan jawaban apapun. Tanpa disadari Ultron, dari mulut Stark Tech-9, sesuatu sangat kecil terbang dan masuk ke mulut Ultron. Begitu mendeteksi ada yang menyusup ke dalam tubuhnya, Ultron dengan cepat merusak Stark Tech-9. Sekarang Ultron juga mendeteksi dirinya telah dimasuki virus. Sesuatu yang sangat kecil tadi sebenarnya adalah Ares. Sesuai idenya, ukurannya telah dikecilkan memakai Pym Particle. Dengan menaiki kendaraan terbang SHIELD, Ares membawa virus untuk mengalahkan Ultron. Sebelumnya di helicarrier, Hank Pym menyerahkan virusnya pada Ares. Virus tersebut harus dipasang pada otak Ultron. Hank Pym juga memberikan penjelasan. Virus tersebut dibuat memakai Commodore 64. Karena komputer itu berasal dari masa yang sangat lama, diperkirakan Ultron tidak akan bisa mempengaruhi virusnya. Dengan demikian, virus itu akan mampu mematikan Ultron sekaligus memulihkan tubuh Tony Stark.
Hank Pym menekankan bahwa virus itu harus digunakan sebelum Ultron berhasil mendapatkan kode nuklir lagi. Hank Pym sendiri mengaku tidak tahu bagaimana isi bagian dalam tubuh Tony Stark setelah dirubah oleh Ultron. Yang jelas, Ultron pasti bakal berusaha mengeluarkan Ares. Selain itu, Ultron akan sangat marah, jadi Ares akan menghadapi rintangan. Sesuai perkiraan Hank Pym, kini di dalam badan Ultron, Ares sedang dikejar oleh banyak sekali benda berduri. Dengan dimulainya misi Ares, Avengers diperintahkan untuk mundur dan membiarkan Ares melaksanakan rencana. Menurut Hank Pym, kalau Avengers menyerang Ultron, ditakutkan akan mengacaukan kemungkinan memulihkan tubuh Tony. Hank Pym memang sudah memperhitungkan bahwa Tony masih bisa selamat, sebab Tony sudah bukan manusia biasa lagi. Tony telah menjadi campuran makhluk biologis dengan teknologi. Namun Hank Pym tidak tahu bagaimana kondisi Tony nantinya. Setelah mengalami perubahan yang drastis, tetap ada kemungkinan akan terjadi hal yang buruk pada Tony. Instruksi untuk mundur ini dipatuhi Avengers, terkecuali oleh Sentry yang masih merasa sangat marah. Jadi dia terus saja menghajar Ultron. Akibatnya di dalam tubuh Ultron, berkali-kali terjadi guncangan yang membuat perjalanan Ares menjadi lebih sulit. Tetapi Ares mampu terus menaiki kendaraan terbang sambil menembaki segala rintangan. Kendaraan itu sendiri sudah diatur supaya bisa melacak otak Ultron. Sementara itu, tindakan Sentry terhadap Ultron semakin keras, bahkan dia mulai mencabik leher Ultron. Demi menghentikan Sentry, Wonder Man yang sudah bangkit lagi diperintahkan untuk bergerak. Wonder Man pun menghampiri Sentry dan menyuruhnya berhenti. Namun Sentry masih terbawa emosinya, jadi Wonder Man malah dihantam sampai terlempar. Untungnya ada campur tangan Carol Danvers. Rupanya dia selamat dari ledakan nuklir. Dia juga menyerap energi dari ledakan tersebut. Kini Carol memukul Sentry hingga Sentry terjatuh ke air. Di dalam badan Ultron, Ares sudah dekat dengan tujuannya, yaitu otak Ultron. Benda-benda berduri mengepungnya dan memancarkan energi. Walaupun begitu, Ares pada akhirnya berhasil memasang virus pada otak Ultron. Dengan tercapainya hal ini, akan terjadi ledakan energi yang dahsyat. Jadi Black Widow di Helicarrier menyuruh Ares buru-buru keluar dari tubuh Ultron. Ares pun bergegas mengemudikan kendaraannya menjauhi otak Ultron. Sayangnya pertahanan berduri Ultron mengerubuinya. Dengan kapaknya Ares membelah segala penghalang ini. Namun karena jumlah rintangan yang sangat banyak, Ares terancam tidak punya cukup waktu untuk keluar. Tubuh Ultron mengalami kekacauan dan berubah bentuk sambil disaksikan oleh Wonder Man dan Carol Danvers. Mereka tahu Ares belum keluar, tapi mereka juga tak bisa melakukan apa-apa untuk menolongnya. Untungnya ada tindakan dari Janet Van Dyne. Dengan ukuran sangat kecil, Janet nekat masuk ke dalam mulut Ultron dan mencari Ares. Dia menemukan Ares sedang dihimpit banyak sekali benda berduri, sedangkan kapak Ares sudah terlepas. Janet dengan cepat melepaskan Ares dan membawanya terbang keluar. Pada akhirnya terjadilah ledakan energi yang dahsyat pada tubuh Ultron. Hank Pym jelas mencemaskan nasib Janet. Tidak lama kemudian, Janet terlihat terbang sambil membawa Ares. Rupanya mereka berdua berhasil keluar tepat waktu. Orang-orang pun tentu merasa lega dan senang. Seusai ledakan, tubuh Ultron terjatuh dan dengan sigap ditahan oleh Carol Danvers. Kini tubuh tersebut telah berubah kembali menjadi Tony Stark yang tidak sadarkan diri. Setelah terbangun, Tony melihat dirinya sudah dikelilingi Avengers, Hank Pym, Reed Richards, dan para agen S.H.I.E.L.D. Kepada Tony, Avengers memberitahu bahwa Ultron mengubahnya menjadi wanita. Begitu mendengarnya, Tony sontak kaget dan memeriksa celananya. Untungnya dia diberitahu bahwa seluruh tubuhnya sudah baik-baik saja. Tony diberitahu pula bahwa tubuhnya sempat nyaris mati, namun armornya membuatnya tetap bertahan. Agar penguasaan tubuh oleh Ultron tidak terulang kembali, Reed Richards meminta Tony memasang perlindungan yang lebih kuat dari virus dan spyware. Selanjutnya, Tony ingin tahu lebih banyak tentang segala yang telah terjadi. Namun Reed Richards menekankan bahwa Tony harus beristirahat. Maka orang-orang mulai beranjak pergi, terkecuali Carol Danvers. Dia membahas kinerja para anggota Avengers. Menurut Carol, Ares harus belajar bekerja sama dengan para anggota lainnya. Tapi Ares terbukti bisa memberikan kontribusi yang sangat baik. Sedangkan Sentry, sesuai perkiraan Carol, akan menjadi masalah besar akibat kejiwaannya yang tidak stabil. Carol sendiri bisa menghentikan Sentry yang mengamuk berkat sebelumnya menghisap ledakan nuklir. Peningkatan kekuatan semacam ini belum tentu bakal terjadi lagi. Sebenarnya Carol berpikir mereka harus melakukan sesuatu demi mengurusi masalah mental Sentry. Walaupun begitu, Carol menyimpulkan bahwa Avengers yang sekarang merupakan tim yang cukup bagus.
Setelah itu, Carol mengungkit-ungkit tentang satelit pengendali cuaca buatan Tony. Carol ingin tahu Tony punya rahasia apa lagi yang mengandung resiko besar. Pertanyaan ini tidak mendapat jawaban sebab Tony sudah terlelap, maka Carol memilih pergi saja. Di dalam hatinya, Carol mengingatkan Tony bahwa Tony tidak boleh sembarangan mengatur segalanya. Kelak Tony akan mendapat reaksi yang buruk dari orang-orang jika terus memaksa bersikap seperti itu. Carol kemudian terbang menemui Wonder Man di atap suatu gedung. Mereka berdua berciuman, lalu Wonder Man berbicara kepada Carol. Menurut Wonder Man, dirinya sama kuatnya seperti Carol dan Sentry. Jadi Carol seharusnya membiarkan Wonder Man berjuang menghadapi bahaya. Carol tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Wonder Man. Sebagai pemimpin Avengers, Carol harus mementingkan keselamatan warga sipil di atas kepentingan para anggota tim. Di Avengers Tower, Sentry datang ke kamarnya. Secara mengejutkan, dia melihat Lindy hidup lagi. Lindy sendiri tidak merasa aneh sama sekali. Dia mengaku baru terbangun dari tidurnya. Dia tidak ingat apapun tentang pembunuhan oleh Ultron. Hidupnya kembali Lindy membuat Sentry sontak merasa terharu dan menangis. Sentry menceritakan bahwa Lindy telah dibunuh dan Sentry sempat menyentuh mayat Lindy memakai energinya. Lindy tentu kaget mendengar cerita ini. Ujung-ujungnya Lindy memeluk Sentry yang terus menangis. Di helicarrier, Hank Pym hendak pulang tapi terlebih dahulu berbicara dengan Janet Van Dyne. Janet mengingatkan bahwa Hank Pym merupakan pembuat masalah sebab dia menciptakan Ultron. Selain itu, Janet tidak senang dengan pilihan Hank Pym menjalin hubungan dengan Tigra. Hank Pym tentu ingin tahu kenapa Janet mengurusi hubungan pribadinya, tapi dia tak mendapat banyak penjelasan. Pada akhirnya mereka berdua pun berpisah jalan. Tanpa mereka sadari, salah satu komputer di situ sempat menampilkan wajah Ultron sebentar. Di ruang perawatan, Tony yang sedang terlelap mendadak terbangun karena dipanggil oleh seseorang. Ternyata orang yang datang adalah Spider-Woman alias Jessica Drew. Tony sontak terkejut melihat apa yang sedang dibawa Spider-Woman, yaitu satu mayat Skrull yang memakai kostum Elektra. Kepada Tony, Spider-Woman mengaku mereka berdua harus berbicara. Nantinya terungkap bahwa Skrull tersebut merupakan bagian dari rencana bangsa Skrull untuk menaklukkan bumi. Kalau kalian ingin tahu cerita perang penaklukan ini, silahkan tonton video kami yang berjudul Secret Invasion. Itulah cerita Ultron Initiative. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.